Soalnya masjid muka Iya. lagi musola warasa kebun. Oh, iya. Ngalah-ngalah muhajirin. Semangat. Iya. Udah lagi. Depan Ketemu belum ada ucapannya. Aduh. Sekretaris saya ucapkan. mas kemarin itulah jadi anak Idul Fitri deh ya. Oke, halo Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Senang dan berbahagia sekali kita dapat kembali ke rumah Parwang dengan Anda dalam program acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dan untuk edisi siang hari ini pendengar setia yaitu Senin 12 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan pada 3 April 2023. Dan ada pun narasumber kita pada sore hari ini yaitu Nyai Haja Siti Halimah ya, tapi pada saat ini kehadiran beliau belum hadir Ya, masih kita tunggu. Ya. Dan dengan setia orang juga ditemani oleh Ustaz Harudin Sakyan selaku Ketua Fatwa MUI Kabupaten Banyuasin. Dan sembari kita menunggu kehadiran dari narasumber kita yaitu Nyai Haja Siti Halimah, nanti kalaupun nggak sempat hadir, kami mohon kepada Ustaz Tahar ya untuk menyerahkan tema kita untuk sore hari ini. Berikutnya tema ya Ustaz nanti ya. Ya, siap, yaitu tetap tentang tema. taubat yang semestinya. Baik, tapi sebelum itu Ustaz, kita rehat dulu sejenak dan pendengar setia dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.8 FM dan di Rahmat Masing. Bisa. Pembangunan ini bangkit untuk negeri agar keadilan, kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan visi Banyak awasan. Itu. Aku telah Carson kemarin kamu juga di mana kita dulu Ustaz? Rumah Kopta ya kami merah kajian Ustaz dulu pertama kan Iya, Rumil. di Rumil dulu kan kami mulai Ustaz ngajari rombongan siapa yang nikah kemarin Pak Doni kan Fadli. Dinanyo siapa mana budak yang ini nggak tahu juga terserah nggak lagi kamu nggak yang ngolah kan kamu nggak juga memang kita tahu kan udah hati ayo maluan gitu Rumil. bacaan ketunggu galak tetapi yo kawan sikap tuh dulu sikap tuh memang bisa dulu Iya.
Masih dari kosan siar Jalan nomor 39 Pangkalan Balai Banyuasin, pendengar setia dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dalam program acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Adapun narasumber kita pada sore hari ini yang pada saat ini belum hadir yaitu Nyai Haji Siti Halimah selaku Ketua Muslimat NU Kabupaten Banyuasin, pendengar setia. Tapi alhamdulillah ya, setiap program acara dialog selalu didampingi oleh Bunda Ustaz Harudin Sekian selaku Ketua Fatwa MUI Kabupaten Banyuasin. Dan Ustaz, mohon sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selalu hadir ya. Alhamdulillah. Hanya berpikir setia untuk menghibur lah, setidaknya membantu ya permasalahan para pendengar setia yang berkaitan dengan agama pastinya. Ya. Dan Ustaz, ada pun tema sore hari ini yaitu tentang taubat yang semestinya. Ya. Ya. Dan mungkin kami mohon kepada Ustaz Tahar untuk menjelaskan tema kita pada sore hari ini yaitu tentang taubat. Jadi sepertinya langsung saja Ustaz kami persilakan. Ya, makasih Bang Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, soimin soimat, para pendengar setia Radio SIP FM dimanapun berada, yang kita kenal dengan radionya orang Banyuasin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersilaturahim melalui udara ini, melalui online siaran kita ini. Semoga tidak mengurangi hikmat dan urgensi daripada pentingnya silaturahim kita ini. Walaupun hanya mendengar suara ataupun yang live Facebook hanya bisa melihat muka dari jarak jauh, semoga Allah masukkan kita kepada orang-orang yang menjalin silaturahim, di mana dapat jaminan orang yang menjalin silaturahim itu adalah orang yang akan dilancarkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya. Tentu dalam makna panjang umur yang orang ingat kebaikan kita walaupun kita sudah tiada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Baik pendengar setia, sembari menunggu Ibu Ustazah Siti Halimah yang memang sudah terjadwal, sebenarnya tukeran beliau itu ya, apa lupa atau gimana, kita mengisi sesuai dengan tema yang akan beliau bawakan tentang taubat yang semestinya atau yang sesungguhnya. Yang pertama, kita wajib sadar bahwa kita ini manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, juga bukan malaikat. Tapi kita juga bukan setan. Jadi kita ini manusia biasa yang bukan malaikat, yang tidak maksum, ya, yang tidak terjaga dari kesalahan dan khilaf. Ya, jadi kita pasti ada salah, tapi tidak mungkin juga salah terus. Cak setan itu salah terus itu. Jin kafir itu salah terus. Maka kita ini tengah-tengah antara setan dengan malaikat gitu ini. Berarti kadang salah, kadang juga ada benarnya. Dan Nabi berkata, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka di saat salah, entah sengaja ataupun lupa, kita wajib sadar, wajib menyesal, dan itulah sebenarnya taubat yang semestinya. Menyesali, menyadari kesalahan yang sudah terjadi, ya, baik sengaja ataupun tidak. Dan taubat yang semestinya itu kita kenal dengan istilah taubatan nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubat samil. Ya, taubat samil berarti bukan taubat yang semestinya, ya. Tapi seandainya pun taubat kita baru taubat sambal, sudah taubat, sudah menyesal, lantas melakukan lagi kesalahan yang sama, yang serupa, bahkan kadang lebih parah, ya tetap jangan bosan-bosan bertaubat, ya, tetap terus-menerus bertaubat. Mungkin lama-lama kata ulama itu kemalakan taubat kayak malak puluh maksiatnya. Ya, jadi jangan pernah berhenti bertaubat, jangan pernah bosan bertaubat terus. Karena memang kita sadar kadang-kadang kita menang melawan godaan setan, kadang-kadang kita kalah.
Ya, maka kuncinya selalu sadar, menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah taubat ini banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya, selapang-lapangnya sampai akhir hayat kita. Malam yughargir dalam hadis disebut. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan senantiasa menerima ya taubat, membuka pintu taubat selama nyawa belum sampai digorokan, sampai dikerongkokan. Kalau sudah sampai digorokan, kari mati itu tidak diterima oleh kita taubatnya. Atau sampai akhir dunia ini, sampai matahari terbit dari barat, sampai hari kiamat. Sebelum itu terjadi, taubat masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu tetap diterima sepanjang belum kiamat besar ataupun sebelum kiamat kecil. Nah, maka Imam Ghazali pernah ditanya, pemirsa pendengar setia dimanapun berada, kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Banyak orang bertanya, kenapa masih hidup sampai hari ini? Maka salah satu jawabannya adalah karena kita masih ada dosa yang harus kita taubati. Masih ada salah yang harus kita benahi. Jadi bersyukur kepada Allah, masih hidup, Bang. Ya, masih hidup kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Itu artinya Allah masih sayang. Allah masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk berbenah, untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan kedua, mungkin kita tidak ada salah, tapi Allah sengaja panjangkan umur kita agar Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa menambah amal soleh. Ya, nah, salah satunya dari dua kemungkinan itu. Maka kadang-kadang kita lihat ada orang yang amaliyah dia tidak terkeruan, ya kan? Bandit besar, juara kelas kakap, tapi umurnya kok panjang. Ya, itu kita husnuzon, itu berarti Allah masih kasih dia waktu untuk taubat. Dan terkadang kita melihat ada orang baik. Saya punya guru yang rata-rata meninggal muda. Almarhum Ustaz Taufik Hasnuri, itu guru saya. Meninggal 40 tahun lebih, belum sampai 50. Kiai Nawawi Denci dan banyak guru-guru yang lain. Dia Habib Munzir Al-Musawa, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, beliau meninggal di usia muda. Ya. Imam Nawawi, ya, ulama level dunia, Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu meninggal muda. Nah, itu pun itu ada hikmah. Kenapa para ulama, orang-orang baik itu meninggal muda? Karena Allah sayang sama mereka. Jangan sampai nanti berubah. Ya, dari baik menjadi buruk. Jadi intinya semua ada hikmah nih, baik yang panjang umur ataupun yang pendek umurnya. Ya, begitu. Nah, tentang taubat ini saya kutipkan mungkin dari maqalah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Minah Husaniyah. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang, khusus ketika saya ceramah tentang hijrahnya Rasulullah, peringatan tahun baru Islam, biasanya sering saya sampaikan tema ini karena hijrah itu identik dengan taubat. Taubat itu kan maknanya adalah ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i, berubah, pindah. Nah, maka saya sering mengidentikan taubat itu hijrah itu taubat. Pindah, gawe lamo ke gawe baru yang baik. Ya, jadi kalau dulu maksiat sekarang tak maksiat lagi. Nah, itulah hijrah. Itulah juga makna taubat. Jadi taubat itu ar-ruju' amma kana mazmuman, meninggalkan gawe tercela ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kepada perbuatan yang terpuji, yang baik. Oleh karena itu kata Syekh Abdullah Asy-Sya'rani, taubat itu ada 9 tingkat. Tidak tahu kita masuk tingkat yang mana dari taubat itu. Jangan-jangan belum masuk level 1 pun, Bang. Ya. Nah, nomor 1 taubat paling rendah itu taubat dari dosa besar. Yang kedua minas shaghair, taubat dari dosa kecil. Yang ketiga taubat dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat taubat dari khilafil aula, meninggalkan yang afdal, yang utama dalam Islam. Yang kelima taubat min ru'yatihi annahu taubat min ru'yatihi taubat dari merasa dirinya sudah jadi orang baik. Min ru'yatihil hasanat, merasa sudah jadi orang baik. Saya ini misalnya merasa ustaz, merasa sudah ngajar di mana-mana, ngajar 2 pondok, ngasuh 5 majelis taklim, ngisi radio tiap petang, ya kan? Merasa akhirnya jadi orang baik dan meremehkan orang lain. Bahkan termasuk udah salah itu meremehkan orang ahli maksiat. Oh, siap.
sian. Ya, semayang tak pernah, judi baik tiap hari. Diremehkan, itu juga tidak boleh. Bukan kita membenarkan maksiat dia, bukan, tapi membenci, ya, sampai mencaci dan mencela ahli maksiat, itu salah. Karena berarti kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, dan itu penyakit iblis. Maka ketika ada perasaan merasa lebih baik dari orang lain, wajib taubat karena itu. Yang keenam, taubat level 6 itu adalah thumma min ru'yatihi annahu shadaqa fi taubat. Taubat dari merasa taubatnya sudah benar. Taubatku pasti diterima. Taubatku udah benar. Ya, akhirnya merasa juga lebih baik dari orang lain. Mencela ahli maksiat. Padahal dulu dia maksiat juga. Mentang-mentang sudah taubat, akhirnya merasa lebih baik. Dan mencela yang masih dalam maksiat, padahal dia itu juga dulu. Nah, itu tidak boleh. Ya, orang yang taubatnya diterima itu cirinya, bang kata ulama, dia merasa belum bertobat, sehingga walaupun dia sudah taubat merasa belum taubat. Dia sudah ribuan kali istighfar, merasa belum apa-apa istighfar dia itu. Makanya kata Rabi'ah al-Adawiyah, dalam kitab disebutkan oleh Al-Imam Abu Talib Al-Makki, dalam kitab Qutul Qulub, beliau mengutip perkataan dari Rabi'ah al-Adawiyah. Kadang-kadang kata Rabi'ah al-Adawiyah, istighfar kita ini butuh istighfar lagi. Berarti belum serius istighfar kita, masih di lisan, masih di lidah saja. Hati belum menyesali dosa masa lalu tadi. Nah, itu yang keenam. Taubat dari merasa taubatnya sudah diterima, udah benar. Yang ketujuh, thumma min ru'yatihi annahu shara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Taubat dari merasa sudah jadi wali Allah. Wah, ya. Padahal levelnya belum ada apa-apanya. Hanya dia merasa sudah jadi wali. Padahal wali murid pun belum, karena masih jomblo kan misalnya. Itu belum apa-apa. Ya, baru wali murid, belum jadi wali murid, ngakunya udah jadi wali Allah. Lagaknya ya luar biasa. Sehingga setiap orang itu harus hormat sama dia. Kalau udah dipanggil ustaz tak noleh. Itu enggak benar itu. Hatta saya bang, tolong ditegur kalau nanti ada rasa-rasa seperti itu salah. Wajib taubat karena merasa sudah menjadi wali Allah. Walaupun dia sudah wali Allah, ya tetap tidak boleh merasa siapa-siapa, biasa baik. Ya, gitu. Yang kedelapan, taubat tingkat 8 itu adalah taubat dari setiap ketidakikhlasan dalam ibadah. Kan kita ibadah itu wajib ikhlas. Niatnya harus lillahi ta'ala, nak nyari ridho Allah. Maka kalau ibadahnya tidak ikhlas, tidak mencari ridho Allah, tidak lillahi ta'ala, itu wajib taubat. Karena ibadahnya ditolak. Allah hanya akan menerima ibadah yang ikhlas karena Allah. Yang tertinggi, dan ini taubatnya para nabi. Level kita saru nak sampai macam ini. Taubat nomor 9 itu adalah at-taubat kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ain. Taubat setiap kali lalai sejenak saja dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu minimal wali-wali Allah, ketika dia lalai, lupa dengan Allah, walaupun hanya sedetik, dia merasa sudah salah dan dia taubat karena itu. Jadi taubat nabi itu beda dengan kita. Kalau kita karena dosa. Kalau para nabi, para wali itu taubatnya bukan karena dosa. Ya, begitu. Nah, inilah 9 tingkatan taubat yang kalau kita bisa menjalankan ke-9-nya, ya, berarti taubat kita sudah masuk level taubatan nasuha. Ya. Baik, ini sebagai pengantar dari dialog kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang taubat yang semestinya. Jadi ada 9 poin tadi ya yang sudah dijabarkan oleh Ustaz Tahar. Dengar setia dimanapun Anda berada, dan juga Ustaz, nanti kita bakal terima partisipasi dari para pendengar setia yang ingin bergabung melalui di beberapa alternatif. Salah satunya di line telepon 0711891434 ataupun di akun sosmed ya, akun Facebook terutama Ustaz Tahar Sakian. Ini sudah ada penanya ya Ustaz, tapi nanti kita rehat dulu sejenak, dan dengar setia jangan kemana-mana, tetap terus di 98,5 FM Radio Rahman Masih. Tuh nih, kemarin Alfa nih. Agak gemerasak suara. Ya. Tidak jernih. Ini. Nah, yang ini jernih. Tadi pas suara kurang. Raihan. Oh iya. Yo, alhamdulillah. Semua ini darah Iya. Ada lakukan.
Berarti lebih tua lagi nih. Bedanya taubat amdal itu dan taubat berbuat kesalahan lagi. Salah lagi karena pedas di mulut ketika hilang di berbuat. Oh. Ya. Iya, iya. Bisa. Panjang. Aku juga di situ. Kemis kek. Tidak insani. Selamat malam kembali FM Radio Orang Banyuasin, pendengar setia dimanapun Anda berada. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 17:26 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih masih bersama kami dalam program channel Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dengan setia ada pun narasumber kita pada sore hari ini, yaitu sebetulnya ada Nyai Haji Siti Halimah selaku Ketua Muslimat NU Kabupaten Banyuasin, karena ada suatu hal yang tidak bisa menghadirkan beliau pada sore hari ini, maka digantikan oleh Gurunda Astagfirullahaladzim sekian selaku Ketua Fatwa MUI Kabupaten Banyuasin. Nah, dengan sedia ada pun tema yang sudah dibahas atau dijabarkan oleh Ustaz Tahar tadi, yaitu tentang taubat yang semestinya.
Dan Ustadz, sepertinya langsung saja kita terima partisipasi para pendengar setia, yaitu melalui telepon terlebih dahulu di 0711891434. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bungkus mini Pulau Rimau ya. Alhamdulillah. Ini udah mas. Tergantung apa perbuatan nih kayaknya. Baik, langsung saja bungkus mini pertanyaannya kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Milu. Ya. Oh, ibu-ibu. Kita main waktu bungkus mini. Iya, oh ya, Oh. siap. Ya. Panjang. Ya, siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya langsung saja. Oke, langsung makasih Bu Kusmini udah selalu station ya, monitor di radio kita. Jadi pertanyaannya tentang milih-milih imam. Secara hukum tidak jadi masalah. Itu hak jamaah. Jadi kita bebas mau memilih masjid mana, imam yang mana, ya. Cuma kalau alasannya hanya mencari yang cepat saja, nah itu jadi kurang baik. Karena bisa bermasalah nanti di keabsahan sholatnya. Cepat itu boleh, tapi jangan sampai terlalu cepat yang sampai menghilangkan rukun, abad dan sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi cepat yang standar, ya. Kalau cepat sampai senapas al-fatihahnya, ya. Terus ketika wasolnya nanti bermasalah, tidak menghidupkan huruf-huruf akhirnya, ya. Dia wasol tapi kayak wakop, ya kan? Banyak yang seperti itu. Oleh nak ngejar cepat, nah itu cepat tapi tidak sah. Kalaupun cepat, itu cepat yang terukur. Jadi cepatnya itu sedang saja. Misalnya tasbih, dia tetap baca mungkin cuma sekali, masih bisa. Ini tasbih sekalipun tidak sempat. Nah, itu dia bisa ikut dengan imam yang terlalu cepat seperti itu. Itu kata Nabi, itu pencuri dalam sholat. Dan orang yang mencuri dalam sholat itu adalah pencuri yang paling buruk. Jadi Tuhan dipalinginya. Nah, ya, jadi kita sah-sah saja memang pindah-pindah masjid, ya, biar ada suasana, ya kan. Tapi jangan hanya pertimbangannya cepat lambatnya imam tadi, ya. Kalaupun cepat yang terukur, yang masih sah secara hukum sholatnya itu. Yang lambat juga, ya itu lebih afdol sebenarnya, ya. Nah, cuma di tarawih ini agak sedang baik. Saya pikir kecepatan itu jangan lambat nian, karena memang ya agak membosankan juga, apalagi bacaannya pas-pasan, ya kan. Dia itu yang lama panjang itu kita betah, itu yang bagus. Kalau pas-pasan, sedang-sedang saja, saya pikir itu yang pertengahan, karena khairul umur ausautuha, sebaik-baik urusan itu yang pertengahan, yang sedang. Lambatnya tidak, cepatnya juga tidak. Kalau terlalu cepat, khawatirnya kan ibu-ibu jamaah itu kan baca Fatihah juga. Kapan sempat baca Fatihah kalau imamnya cepat? Baca kulhu cepat pula. Sedangkan kulhu lebih pendek daripada surat Al-Fatihah. Makmum wajib baca Fatihah. Kira-kira sempat dah itu. Kalau jirang balen tekober rapi dek baca Fatihah. Nah, kalau tidak sempat baca Fatihah, sholatnya tidak sah sang makmum tadi. Nah, ini harus kita pikirkan. Ya, jadi sholat itu bukan balap. Ya, bukan rally, tapi itu wujud penyembahan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, yang menyembah, ngabdi, ya. Itu bagus-bagus lah, baik-baik, ada adab-adabnya, ya, begitu. Oke. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan pertanyaan buku ini jauh nih Ustaz ya. Ya, Pulau Rimau. Alhamdulillah, setiap sore Selalu standby. Ya. Masih kami nantikan pendengar setia, dan kita beralih ke Facebook nih Ustaz. Ada pertanyaan dari Kanda Tommy Jupisa. Ya. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.
Apa bedanya tobat sambal? Mungkin lebih signifikan pertanyaannya, tobat sambal itu tobat apa? Iya, iya. Ya. Ya, taubat sambal itu istilah orang kita, itu taubat yang belum sungguh-sungguh. Jadi begitu nyesal, buat lagi, ya. Udah maksiat, sadar, nyesal, taubat, bahkan kadang-kadang sudah dihukum di dunia, udah masuk penjara, misalkan, udah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena hal-hal yang kita alami yang tidak menyenangkan itu salah satu faktornya adalah maksiat yang kita lakukan itu sendiri. Dia sudah mengalami, ya, ketidaknyamanan akibat dosanya, alias dia sebenarnya sudah dirasakan sedikit secuil dari hukuman dari maksiat dia itu. Apalagi maksiat itu berupa kedurhakaan kepada orang tua. Itu kontan, Bang, dan nunggu akhirat, dan nunggu mati. Di dunia ini udah susah, ya, udah saro. Maka salah satu sebab orang itu hidupnya sempit, tidak senang, tidak bahagia, barangkali ada yang buntu sepanjangan, itu salah satu faktornya adalah durhaka dengan orang tua. Nah, hukuman itu sudah dirasakan, akhirnya dia menyesal dan sadar, ya, taubat. Tapi kagak lah, kurang ajar lagi, kagak lah, maksiat lagi. Nah, itu yang namanya taubat sambal, ya. Tapi sebagaimana saya katakan di pengantar tadi, jangan pernah bosan bertaubat kepada Allah. Setiap salah taubat, setiap salah menyesal. Begitulah terus, ya, kita lakukan sampai akhirnya kemalakan dewek, ya, malak taubat, malak maksiat dulu akhirnya kan. Akhirnya barulah menjadi taubatan yang semestinya tadi. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban, ya, atas pertanyaan dari Kanda Tommy Jupisa. Dan sepertinya kita masih terima dengan Ustaz, ya, melalui telepon 0711189143. Halo, assalamualaikum. Langsung diperingatkan. Iya. Iya. Oh. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Mm-mm. Iya, iya. Iya. Ya. Baik. Tahu aku arahnya tuh. Iya, iya, iya. Aman ya? Iya, siap, siap. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya, 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 iya. Makmum banyak asam dulu, ya. Ya. Hmm. Yo. Iya. Iya, iya. Oh, ya Allah, ya. Sedihnya. Iya, iya. Ya, ya, ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, Ya, iya. ya, ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya.
nyender jawabnya nih. Ya. Dua pertanyaan itu. Iya. Ya, dari Mawar. Siap. Baik. Baik. Doa panjang, doa pendek ya. Baik. Ini kayaknya yang tadi saya kutip ya, makalah tadi khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang sedang-sedang saja, yang pertengahan. Panjang nian ni dek, pendek nian juga dek. Ya, sama sak solat tadi lama nian ni dek, dengar nian juga dek, cepatnya ni dek, itu juga. Jadi sedang-sedang saja. Termasuk dalam doa. Nah, ada dua sikap yang berbeda yang harus kita pahami, Bu ya. Jadi untuk kita yang berdoa, saya wabil khusus yang sering mimpin doa, maka sebagai yang maju doa, aku harus ngerina harus mikirkan orang banyak. Karena jamaah tubuh itu macam-macam. Ya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang pening kepala karena sakit, ada yang pening karena jomblo, ya kan, ada yang pening karena buntu. Nah, ada budak kecil, ada orang berenaan. Nah, seluruh itu harus dikerinakan, harus dipikirkan, harus menjadi pertimbangan untuk panjang atau pendek macam doanya, termasuk tadi solat ya, panjang atau idenya. Nah, jadi yang mimpin doa harus bijak-bijak ya. Maka caranya jangan pendek nian, sedang-sedang saja. Ya. Nah, itu sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang biasa diminta untuk mimpin doa baik dalam acara-acara ataupun doa setelah sholat. Digilir kibi, jangan seluruh doa yang dihafal dibaca dalam satu waktu, misal maghrib. Ya, seluruh doa dibaca. Isya doa itu lagi. Nah, mana aku jadi imam, itu ku bagi. Maghrib doanya lain, isya doanya lain, subuh doanya lain. Jadi doa yang tuh hafal tuh dibagi 5 waktu. Akhirnya kan dapat kali digilir ke kali pada waktu-waktu yang berbeda. Itu dari kitanya. Terus dari makmum yang mengaminkan, yang mendengar doa yang dibaca tadi, sikap kita yang menghormati, tetap menghargai walaupun kita secara pribadi kurang nyaman. Tangan pegel, ya kan? Nah, jadi pikir kebe, kalau tubuh pegel, yang baca doa itu lebih pegel lagi. Dia ngangkat tangan juga mulutnya berbusa berdoa. Jadi hormati saja, ya. Kalau kaget kurang nyaman, yang bagus diomongi. Ya, atau ditanyakan seperti ini, biar mudah-mudahan beliau itu mendengar agar paca jadi bijak ke depannya, ya, minimal mendek dikit. Cuma kalau misalnya barangkali kan tidak seluruh orang nonton acara kita, dengar acara kita. Nah, bagus ngomong 4 mata diomongi. Bagus, baik. Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kiai. Bagus, doa kamu tuh cuma kok kami nila tua begel kok itu. Nah, boleh diomongkan seperti itu. Jadi dua sikap ini yang saya terangkan. Dari yang baca doa harus memikirkan orang banyak. Dari yang mendengarkan doa sebagai jamaah kita, ketika imam doanya panjang ya udah amin kebe. Bagus. Karena dalam hadis disebutkan dalam kitab diriwayatkan bahwa Allah itu paling senang, kata ulama, ketika kita banyak minta, banyak doa. Ya, justru kalau kita mintanya dikit dengan Allah atau tidak minta sama sekali, itu dianggap sombong. Nah, mungkin Ustaz tadi ngamalkan hadis itu. Tapi sekali lagi perlu saya tegaskan, di masyarakat kita memang perlu bijak. Ya, maka langkah yang paling tepat adalah sedang-sedang saja. Jangan tak berdoa sama sekali atau pendek nian. Doa sudah solat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, misalnya kan. Sudahlah itu pendek ini. Kecuali mungkin darurat. Itu. Terus yang kedua tadi tentang apa tadi? Nanya ya. Marah-marah. Jadi kalau saya pribadi bebas mau nanya apapun. Kalau bisa jawab alhamdulillah. Tidak bisa ya kita tidak usah malu-malu ngomong tidak tahu. Jadi tidak perlu membatasi pertanyaan-pertanyaan. Apalagi yang marah justru bukan ustadznya, orang lain yang tadi ya dikatakan beliau tadi. Nah, itu sikap yang kurang bagus. Nah, kalau yang marahnya ustadznya justru itu lebih salah lagi. Karena saya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah." Ya, bilijamin minan nar. Orang yang ditanya tentang suatu pertanyaan, dia tahu jawabannya, lantas tidak dia jawab. Nah, kalau hadis itu ya, maka dia mendiamkan pertanyaan, tidak dia jawab padahal dia tahu jawabannya, atau mungkin justru maknanya adalah dia marah, tidak setuju dengan pertanyaan itu karena dianggap menyimpang dari materi, dari tema, maka orang itu uljima, akan dibuling. Tahu dibuling ya? Nah, dicucuk hidungnya dengan besi panas, ya kan? Sapi dibuling, kebo dibuling itu kan tahu dewek, diseret kemana-mana. Ya, nurut. Jadi orang yang
menyembunyikan ilmunya ketika ditanya tidak mau jawab, atau justru marah ketika menjawab pertanyaan, ya. Atau mungkin dianggap pertanyaan tadi barangkali nyimpang, atau mungkin barangkali dianggap ngetes baik. Bagi saya orang nak ngetes tidak terserah, kalau saya pribadi itu urusan dia. Yang penting kalau tahu kita jawab, kalau tidak ngaku jujur tidak tahu, tidak jadi masalah. Itu tidak akan merendahkan martabat kita. Justru orang mengakui bahwa kita jujur, tidak tahu cara tidak tahu, jangan nau-nau, nyesatkan orang banyak akhirnya. Maka orang yang tadi menyembunyikan pengetahuannya dengan tidak mau menjawab pertanyaan yang dia tahu jawabannya, orang itu nanti akan dibuling, diseret-seret di neraka dengan buling, dengan tali kendali yang terbuat dari api neraka. Nauzubillah. Ya, jadi itu buruk akibatnya. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz ya atas penjelasan dan pertanyaan. Siapa tadi Mawar lah. Iya, Iya. Iya, di Paris kasih lah. Dengan setia dan Ustaz kita lihat dulu sebentar. Siap. Setelah itu nanti insya Allah kita bakal terima kembali partisipasi dari pertanyaan setia. Baik, dengan setia dimanapun Anda berada, terus di 98,5 Hei, apa? Komo jatuh. Itu ngangkat. Nami ikut. Nah, ada datangan Bu. FM Radio Rangu Banyuwangi, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program acara yaitu Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Adapun narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bunda Ustaz Harudin Satya dengan tema yang sudah dijabarkan oleh beliau yaitu taubat yang semestinya. Dan untuk informasi berbuka ataupun adzan maghrib dengan setia hari ini Senin 12 Ramadan 1444 Hijriah atau 3 April 2023 jatuh pada pukul 18:11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi waktu ini kan dihimpun dari Kementerian Republik Indonesia Kemenat Kabupaten Banyuwangi.
Dan Ustadz, sepertinya masih kita terima partisipasi dari para pendengar setia melalui telepon yaitu di 0711189134. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana ini Bapak? Pak Sarkowi, boleh? Monggo, Pak Sarkowi, pertanyaannya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Baru ingat? Ya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung. Ya, benar. Ya, memang itulah faktanya Pak Sarkowi ya. Ya, sangat bagus sekali pertanyaan beliau. Jadi memang manusia itu pada umumnya seperti itu. Makanya berarti ketika diuji itu alhamdulillah. Ya kan? Karena berkat diuji ingat Allah, ingat Tuhan, ya, jadi taubat, jadi ibadat. Jadi apapun yang terjadi, termasuk musibah yang menimpa kita, itu sebenarnya untuk mengingatkan dan menyadarkan kita. Ya, alhamdulillah masih sempat bertaubat, walaupun taubatnya sudah di usia senja. Kita pandang sisi positifnya, ya Pak Sarkowi ya. Cuma memang idealnya, ya taubat itu kita ingat ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Belum tentu kita meninggal di usia senja, di usia tua, karena ajal itu tidak mengenal abjad. Ya, dia siapapun diintai oleh malaikat maut sebanyak sehari itu 70 kali. Nah, begitu kita ingat mati, insya Allah kita akan sadar dan akan bertaubat secepat mungkin. Maka di Al-Quran itu disebutkan wasari'u, bersegera ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah. Karena kita sadar, kita ingat jangan-jangan aku mati. Ya. Nah, begitu kita mengingat kematian, yang mana kematian selalu mengintai kita tiap hari 70 kali, ya, maka kita akan sadar dan tidak akan menunda-nunda taubat gitu. Karena mati tidak mengenal tua dan muda. Bahkan yang masih dalam kandungan pun akan meninggal dunia, yang namanya keguguran. Apalagi kita yang lahir, lah besar, lah tua, bengke pula kan. Jadi memang benar bahwa pada umumnya kita kadang-kadang setelah ditegur baru taubat. Ya, tapi itu sudah lebih baik karena masih sempat sadar. Jangan sampai kita sadarnya setelah dalam kubur. Ya, makanya kata Nabi, ya, manusia itu pada dasarnya banyak yang tertidur. Ya, kapan bangunnya? Ketika sudah dalam kubur. Baru sadar, baru nyesal. Maka sebelum menyesal, ya, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pintu taubat selalu terbuka sampai nyawa di kerongkongan kita, sampai hari kiamat tiba. Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. 891 masih kita nantikan pendengar setia partisipasi dari Anda yang ingin bergabung pada sore hari ini. 891 halo, assalamualaikum. Terus ya. 891 halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Ibu? BR nih. BR nih talang nih po. Laju B, pertanyaannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tu be. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasanya tak batal kalau puasanya itu muntah yang tak sengaja. Yang batal itu adalah amdul qai, ya, muntah dengan sengaja. Ya, dibetalkan kan, dikorek-korek mulutnya kan, dimasuk-masuk ke sesuatu sehingga akhirnya mual laju muntah.
Nah, kalau muntahnya tidak sengaja karena sakit, biasanya masuk angin, apalagi jarang puasa kan, tiba-tiba puasa itu mendadak masuk angin biasanya itu, ya kan? Maka muntah karena sakit, karena demam, karena masuk angin, itu berarti muntah yang tidak disengaja. Maka puasa yang tidak batal. Nah, tapi perlu diingat karena muntah itu najis. Muntah itu najis, maka wajib berkumur-kumur setelah muntah tadi. Kalau tidak kumur-kumur, lantas muntah tadi bercampur dengan air liur, air ludah, lantas ditelan, barulah puasanya batal. Gitu. Jadi batal itu bukan karena muntah, karena menelan muntah yang masih tersisa di dalam mulut. Oleh karena itu perlu saya ulang, mungkin sebelumnya sudah pernah saya terangkan, hukum kumur-kumur itu macam-macam. Ada yang wajib. Lagi puasa wajib kumur-kumur kapan? Ketika gigi berdarah untuk membersihkan sisa-sisa muntah di dalam mulut itu wajib kumur-kumur, ya, agar puasa yang tidak batal, gitu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Dan berhias sendiri teman-teman yang berada masih kami nantikan partisipasi dan Ustaz ini sepertinya masih. Tidak apa-apa, gitu ya. Halo, halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Suud, ya kita doakan agar beliau diberikan ketabahan, kesabaran untuk menghadapi ujian dari Allah SWT. Dan ingat Pak Suud, sakit ini ada 3 faedahnya. Nomor 1, Allah ampuni dosa-dosa Pak Suud dan dosa kita yang sakit. Yang kedua, itu ladang amal. Dan yang ketiga, Allah akan naikkan, tinggikan derajat makom Pak Suud di sisi Allah SWT. Itu sebenarnya, jadi hadapi saja dengan sabar. Tentang pertanyaan beliau, bertaubat, itu kunci taubat sebenarnya cuma sih kok. At-taubatu an-nadam, kata Nabi. Taubat itu kuncinya menyesal. Asal menyesal itu udah taubat. Dan nyesal itu nyesal banget, gitu Bu. Nyesal banget, nyesal nian. Dan ciri penyesalan yang benar-benar menyesal itu adalah sampai meneteskan air mata, berlinang air mata, minimal berkaca-kaca matanya ketika mengenang dosanya di masa lalu. Ya Allah, aku dulu lagi muda, ini terkenang, ya. Dan itu tidak perlu diceritakan dengan orang, cukup dikenang ke dalam hati. Ya Allah, ya dosa aku dulu. Akhirnya mengenang kesalahan masa lalu, dia sedih, dia nangis sampai berlinang air mata, itu tanda penyesalan. Dan ketika sampai seperti itu penyesalannya, sampai meneteskan air mata, minimal berkaca-kaca matanya, itu udah taubat nasuhah. Nah, yang lain itu kembangnya saja, tambahan saja. Misalnya sholat sunnah taubat, mandi taubat, ya istighfar, itu tambahan. Intinya nyesal. Kalau nyesal pasti istighfar dilakukan, mandi taubat dikerjakan, sholat sunnah taubat dilaksanakan, ya. Dan satu lagi, itu taubat kalau dosa dengan Allah. Nah, yang agak sulit ini adalah taubat yang berhubungan dengan hakul adami, dosa yang terkait dengan sesama, dengan manusia. Ini berat, ini yang berat. Dan taubat dengan terhadap dosa dengan berhubungan dengan manusia itu ada satu tambahan, harus minta maaf, ya. Dan belum tentu orang tadi bisa memaafkan dan mau memaafkan, padahal dosa yang berhubungan dengan sesama belum diampuni oleh Allah sebelum saling halalkan, saling memaafkan. Nah, ini yang berat. Jadi dosanya ada 2, ada berhubungan dengan Allah, cukup taubat selesai, ya. Tapi dosa yang berhubungan dengan sesama, taubat dan minta maaf, taubat dan mengembalikan kalau itu berupa penzoliman atau pengambilan hak orang lain tanpa hak. Maka tempo hari di Facebook belum sempat dijawab, ada yang nanya, mak mana yang nyakit uang banyak, disukai pemimpin, dia nyogok, dia korupsi. Nah, itu berat taubatnya, karena harus minta maaf dengan seluruh, kalau dia presiden, dengan seluruh rakyat Indonesia. Kalau dia bupati, gubernur, ya kabupaten, gitu. Kalau dia RT, se-RT. Nah, itu berat. Jadi jangan pernah buat perkara dengan manusia ini. Tiada maaf bagimu. Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Ya. Tapi manusia, dikit salah kita, sulit dia memaafkan. Nah, oleh karena itu taubat
terhadap dosa yang berhubungan dengan manusia agak berat, agak sulit. Ya. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Dan sekarang waktu telah menunjukkan pukul 17:57 dan mungkin sekarang kami mengundang kelas Ustaz. Ya Ustaz ya. Ya, siap. Ya. Baik. Terima kasih Bang Romi, pendengar setia dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dialog Ramadan kita pada hari ini. Harapan kita semoga puasa kita bisa kita tuntaskan secara maksimal dan kita bisa mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan beragam amal soleh. Dan bulan puasa ini adalah bulan taubat. Kita berbenah, memperbaiki diri, dan semoga dengan taubat kita yang sungguh-sungguh, taubat yang nasuha, Allah akan berkenan menerima taubat kita, mengampuni segala salah, khilaf, dosa kita. Dan itulah yang paling kita tunggu. Tanpa ampunan Allah, kita tidak akan dapat rahmat dan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan dosanya, ya, asalkan dia bertobat dan menyesali, ya, menangisi dosanya di masa lalu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena haram bagi orang beriman itu masuk ke lubang yang sama 2 kali. Artinya melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Tapi kalau mungkin karena kelalaian, karena kekurangan dan kelemahan kita akhirnya melakukan kesalahan yang sama, jangan pernah bosan bertaubat. Mudah-mudahan dengan bertaubat terus tiap hari, ya, malak taubat, malak juga maksiat yang tadi saya katakan. Insya Allah nanti akan kita rasakan taubat yang sesungguhnya atau taubatan nasuha itu. Semoga Allah ampuni semua salah hilaf dosa kita sehingga Allah merahmati, mengampuni dan meridhoi kita semua. Amin Allahumma amin. Ini saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, dan untuk informasi terakhir mungkin selanjutnya ke ruang berbuka ataupun yang maghrib hari ini Senin 12 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu pada pukul 18:11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih kepada Gurunda Al-Ustaz Harudin Sakian yang hari ini masih berkesempatan dengan mention itu tentang taubat. Ya, semestinya dengan sedikit akhirnya dari kawasan Sehat Jalan Raya nomor 39 Pangkalan Balai Banyumas, saya Romi yang bertugas pada undur diri. Lanjutkan terus cita-cita dan usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.